nanya. Oke. Nah, sebelum kita mulai kelas hari ini, sebenarnya aku lebih pengen tahu sih, aku butuh feedback nih dari teman-teman. Menurut teman-teman, selama 5 kali pertemuan terakhir sama aku, apa sih yang teman-teman ngerasa masih kurang jelas, atau teman-teman masih pengen tahu lebih banyak gitu dari situ? Ada yang mau menyampaikan kah? Monggo, boleh open mic langsung aja ya. Ayo dong, ngomong dong. Siapa? Aku tuh nggak hafal-hafal nama kalian karena kadang-kadang nama di Zoom-nya beda. Oke, siapa yang mau ngomong? Alif mungkin, atau Okto, atau Salsabila, atau Caca, atau Talita. Neila apa Talita? Lupa deh panggilannya. Atau Adinda. Dinda mau ngomong, Dinda. Enggak kak, kepencet. Yang sering bawa permen. Oh iya, Gita kemarin sempat nanya ini teman-teman soal magang. Nah, magang itu sendiri sebenarnya aku sempat ngobrol-ngobrol sama saudaraku sih sebenarnya yang akan magang di awal tahun depan. Nah, sepertinya kayak ada, aku nggak tahu ya di UPJ seperti apa, tapi dua saudara jauhku pas aku tanya, memang ada perubahan dari yang sebelumnya itu magangnya kan diminta kurang lebih 6 bulan gitu kan. Nah, sekarang itu dimintanya cuman sekitar 3 bulan kalau nggak salah. Terus diminta berkelompok. Aku nggak tahu nih teman-teman dari UPJ akan kebijakannya seperti apa. Itu skemanya kayak gitu. Terus kalau untuk yang dari segi kantor akan seperti apa, ini aku belum dapat update nih, teman-teman. Kebetulan semalam sih aku coba nyari tahu, cuman emang skema buat 2024-nya belum final atau belum fix juga. Tapi mungkin kalau dari kita sendiri kan pengen nanya tuh kemarin, pengen tahu sih bukan pengen nanya, pengen tahu kayak gimana sih sebenarnya caranya biar kita tuh bisa terpilih buat magang di tempat-tempat yang kita pengen gitu. Nah, kalau yang bisa aku sampaikan sih teman-teman, eh, ada portalnya. Terakhir yang aku tahu itu ada portal dari kementerian yang bisa teman-teman submit di situ dan pilih untuk apa perusahaan yang pengen teman-teman magang di sana gitu. Tapi untuk detail proses seleksinya akan seperti apa, itu supposed to be setiap perusahaan akan beda-beda gitu. Cuman yang bisa aku bantu sampein adalah masing-masing perusahaan tuh punya concernnya masing-masing untuk meng-hire anak magang. Contoh yang bisa aku share mungkin kayak di Ancol. Kalau di Ancol itu kami nyari anak magang ada dua skema. Jadi skemanya ada yang emang kita butuh, ada yang kita sebenarnya membantu memfasilitasi kampus untuk menyerap teman-teman yang masih kuliah ini biar bisa punya tempat magang dan punya experience untuk bekerja gitu, ngerasain kehidupan working life lah, something like that ya teman-teman. Nah, ini skemanya agak berbeda. Kalau skemanya yang butuh kita, itu tuh skemanya kayak ngerekrut sebenarnya. Jadi kayak teman-teman ngasih CV, apply gitu-gitu di portal atau di link yang emang udah disediain, nanti diseleksi. Tapi seleksinya nggak seketat kayak rekrutmen. Jadi kayak kalau di Ancol itu kita biasanya ada interview aja gitu teman-teman untuk seleksi dan sama ngecek secara administrasi apakah background si karyawan, background si mahasiswa ini align sama yang dibutuhkan sama perusahaan kayak gitu. Contoh kemarin anak magang yang eh, nempel di aku gitu, badinya aku itu dia
kita interview waktu itu karena memang ada kebutuhan dari tempat aku untuk ada satu posisi untuk anak magang itu dengan backgroundnya waktu itu kita nyarinya psikologi dan manajemen kebetulan dapat satu dan diprioritasin yang dari Jaya waktu itu untuk magangnya tuh teman-teman. Kalau yang di BUMN, setahu aku skemanya ada banyak tuh. Karena waktu dulu aku di BUMN ada juga beberapa yang magang itu karena kita udah MOU sama kampusnya. Jadi pas udah MOU, misalnya dia minta beberapa posisi, kita tinggal ngasih tuh listing kayak kita butuhnya beberapa, dah masuk tuh. Kalau untuk tips-tips seleksinya, sepertinya aku udah nyampein semua nih sama teman-teman kayak misalnya kalau seleksi gimana, kalau interview gimana, apalagi yang ikut kemarin kelas role play untuk interview itu seperti apa, baik itu kita saat menjadi interviewer ataupun kita interviewee atau yang diinterview gitu. Itu sih teman-teman. Kalau dari kelas besar kemarin ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau ditanyain nggak? Kemarin nggak sempat nanya atau apa gitu? Nggak ada. Kalau orang nggak nanya tuh, saya suka berasumsi, teman-teman. Either beneran ngerti saya ngomong apa, atau beneran blank, kayak you have nothing. Nggak ada yang kalian serap jadinya dari aku, gitu. Kalau misalnya aku menyampaikan sesuatu terlalu cepat, atau mungkin kalian nggak ngerti, it's okay kalau kalian mau nanya lagi. Tuh, coba ya sambil aku Ya siapa yang mau nanya? Ini momen langka nih, kapan lagi bisa diskusi langsung sama praktisi HRD. Kalau kalian nggak banyak bertanya, nggak cari insight baru, wawasan baru, nanti kalian bingung. Nggak usah malu-malu ya. yes, gak Iya, usah malu-malu nggak usah teman-teman. malu-malu. Nanti apa nak kak, dulu saya boleh cerita nggak, dulu tuh saya punya prinsip ya waktu saya lulus S1 ya. Jadi saya waktu lulus S1, saya S1-nya akuntansi ya. Saya tuh saya itu walaupun perusahaan tuh nggak saya targetkan untuk masuk kerja di situ, saya tetap datang interview, saya tetap datang untuk psikotes karena menurut saya pribadi, kalau belajar sendiri kan kadang-kadang mageran kan di rumah kan kayak buku gitu kan, Ya, tapi kalau langsung praktek langsung di perusahaan, interview mm-mm. langsung, jadi saya bisa tahu tuh biasa ditanya sama HRD tuh apa sih, ya kan, tes-tesnya kayak gimana sih, Ya, gitu kak. Kalau menurut kakak tuh gimana tuh? Jadi saya waktu pertama kali lulus kuliah tuh ya udah saya mau tuh perusahaan bagus kan, atau saya ikut aja buat nyari pengalaman interview, buat cari pengalaman tentang psikotes. Tapi mm-mm. alhamdulillah ketika masuk ke perusahaan yang sudah oke, kita udah terbiasa. Menurut kakak tuh eh, gimana Sebenarnya anggapannya? kalau kalau hal seperti itu Pak, itu yang selalu saya bilang juga sama teman-teman saya yang ataupun junior-junior saya dari kampus saya tuh kadang suka nanya gitu kan, Pak gimana sih caranya biar bisa keterima BUMN gitu misalnya ya, Pak, atau Hmm. gimana sih caranya biar bisa pindah-pindah perusahaan gitu. Nah, Hmm. kalau nanya kayak apakah ketika kita misalnya melakukan tes terus walaupun kita nggak suka itu Hmm. akan melatih kita, ya iya itu benar Pak, karena balik lagi kalau teman-teman ingat kemarin yang kuadran aku share yang ini, nah yang ini kalau teman-teman ingat yang kuadran ini itu kan di sini ada yang experience ya. Nah, di experience ini kan kita belajar lebih banyak hal gitu, Pak. Ini ya enak. Nyoret-nyoret. Oke. Ini di success profile ya, teman-teman. Nah, setiap orang itu kan
pengen belajar ya. Nah, kalau kita di dunia kerja, kompetensi ini, apa dia nggak mau coret? Oke, malah yang lain dicoret. Dia nggak bagus. Oke, ini teman-teman. Kalau dari success profile ini, apa sih, kenapa sih aku nge-share success profile ini kemarin ke teman-teman? Karena sebenarnya basic kita untuk belajar itu ada di sini. Kuadrannya punya DDI. Kalau yang sederhana untuk dijelasin ya, ada kompetensi, personal attributes, experience, sama knowledge. Kalau tadi misalnya Pak Fendi bilang, ehm, salah nggak sih kalau saya nggak suka perusahaan itu, terus saya tetap datang ke situ, cuman biar tahu bisa psikotes, atau pengen tahu HC-nya pada nanya apa aja pada saat itu. Nah, itu yang namanya ada experience-nya. Jadi, ketika kita melakukan proses interview ataupun melakukan proses seleksi sampai beberapa tahap, itu tuh pasti ada experience yang berbeda-beda, teman-teman. Dan pasti teman-teman belajar. Kayak contoh misalnya yang bisa saya sharing selama saya mencari kerja waktu itu awal-awal, saya juga kayak Pak Fendi tuh. Sebenarnya nggak mau kerja di bank, tapi nyobain ODP-nya bank. Dari bank swasta sampai bank Himbara. Himbara tuh apakah? Himbara tuh bank BUMN kayak Mandiri, BRI, BNI, yang kayak gitu-gitu teman-teman. Buat apa? Buat punya experience. Jadi kayak misalnya jadi punya wawasan, oh kalau bank itu tahapannya ada 7 misalnya. Kalau swasta itu biasanya tergantung kebutuhan, jenisnya apa dia MT atau non MT. Nah, terus nanti teman-teman bikinlah kayak evaluasinya. Oh oke, aku kalau di bank ternyata cuma bisa sampai tahap interview psikologi misalnya. Terus pas interview psikologi, apa aja sih yang ditanyain? Nah, itu kan teman-teman akan menjadi lebih kaya kan sebenarnya. Karena jadi karena teman-teman jadi punya sesuatu yang mungkin tidak dimiliki sama orang-orang yang tidak melakukan tes di tempat itu, teman-teman. Kayak gitu. Itu namanya kita belajar, kaya akan experience. Jadi dalam dalam satu si bahasanya dalam satu cycle-nya si success profile ini, inilah apa circle untuk pembelajaran dari seseorang gitu. Ketika kita punya misalnya personal atributnya bagus, kita punya kemampuannya itu, apakah itu didapatkan begitu saja? Enggak juga. Pasti butuh adanya experience dulu, butuh adanya knowledge dulu. Jadi ini tuh sebenarnya satu sama lain saling berkaitan, teman-teman. Untuk kita punya value added gitu. Kalau interview di perusahaan multinasional company atau MNC, perusahaan MNC itu pasti levelnya beda ya tuh interviewnya pasti kan. Kayak bahasa M- Inggris, MNC, multinasional. multinational company itu lebih kepada ini sih Pak. Kalau bahasa Inggris atau enggak, menurut aku mau dia multinasional ataupun enggak itu tergantung. Enggak semua juga yang kayak dulu yang saya paling saya takutin teman-teman, aduh nih pasti bahasa Inggris banget nih kalau multinasional company. Enggak juga, ada juga yang enggak. Tapi alangkah baiknya ketika kita punya itu. Karena kita tuh nggak tahu, kadang tuh interviewer tuh kalau udah capek nih teman-teman, misalnya hari ini harus interview 5 orang gitu. Biasanya kalau udah yang keempat atau yang ketiga, empat, lima, itu kita suka iseng aja. Baca CV, lihat, oh kemampuan bahasa Inggris, teman-teman nulisnya misalnya kemampuannya 4 dari 5. Itu kan kayak bagus banget gitu ya. Nah, iseng lah
kami biasa nanya, would you introduce yourself in English, please? Udah tuh, coba ditanya. Saya pernah tuh interview orang, kayak misalnya dia nulis di CV-nya, bisa bahasa Arab. Ya udah, aku suruh bahasa Arab, perkenalkan diri pakai bahasa Arab. Terus eh, aku kasih case waktu itu adalah, coba kalau kamu misalnya ketemu pengunjung, terus pengunjungnya kehilangan stroller, terus dia pengen pergi dari Dufan ke SeaWorld. Coba gimana kamu ngarahin dalam bahasa Arab? Udah tuh role play tiba-tiba. Nah, interviewer tuh kayak gitu, teman-teman. Jadi benar kata Pak Fendi, kalau misalnya kita banyak pengalaman, ya kita akan menemukan pengalaman-pengalaman baru dari setiap interviewer itu. Suka nyoba yang lain-lain gitu. Wah, yang ini kayaknya punya bakat ini. Punya bakat ini. Teman saya nih, saya cerita ya. Dulu teman saya siaran, itu dia daftar di BI. Kebetulan sekarang udah kerja di BI juga. Teman-teman tahu pas interview user disuruh apa? Siaran, teman-teman. Disuruh siaran. Walaupun sebenarnya yang dia lamar atau yang dia apply itu tidak relevan untuk ngapain sih aku disuruh siaran gitu. At the end of the day ternyata pas teman aku join udah di sana, itu dia dikasih program untuk bikin kayak event atau something like program, ada podcastnya, dan temen aku yang jadi pembawa acaranya gitu. Jadi hostnya di situ temen aku. Terus kalau teman-teman nanya nih, kalau kakak gimana? Sama. Jadi dulu kayak misalnya aku pertama kali diterima di perusahaanku yang pertama itu, kebetulan saya di hire-nya dari Indonesia Timur. Which is waktu itu yang diterima dari Indonesia Timur ada kurang lebih sekitar 12, 10 apa 12 orang tuh teman-teman. Nah, pas di hire itu di hari di mana pembagian SK setelah kita pendidikan militer gitu ya, sebagai SK, ternyata aku doang yang dapat kantor pusat. Tahu nggak alasannya karena apa? Nah, karena waktu itu dicari orang yang bisa MC, bisa ngomong, komunikasinya bagus. Temenku yang lain lempar ke pelosok-pelosok itu. Jadi Iya, iya. kalau lagi interview, kamu punya kompetensi. Kayak kemarin tuh, kita kan role play yang kayak pas saya jelasin di awal, kita harus buka dengan open-ended question kan. Pada saat misalnya interviewer udah ngasih izin buat teman-teman seperti kayak, oke, coba jelaskan tentang diri Anda, termasuk hal-hal yang menjadi kelebihan atau kompetensi tambahan Anda di luar dari yang ada di CV mungkin boleh disampaikan. Nah, itulah momen di mana teman-teman harus jual diri. Karena itu akan mempengaruhi teman-teman pada saat kayak kayak aku misalnya. Ya kalau udah keterima, oke. Tapi kan belum tahu penempatannya di mana pada saat itu. Mungkin kalau saya saat interview tidak terstruktur kata-katanya atau tidak menyampaikan kalau saya sekarang itu bekerja sebagai seorang announcer misalnya, mungkin saya nggak akan ditempatin di kantor pusat, teman-teman. Dan saya nggak akan punya opportunity lebih untuk bisa memperbaiki cara saya present atau cara saya berkomunikasi dengan orang yang level jabatannya lebih tinggi dan so on gitu. Dan nggak akan bisa ada hari ini ngomong di depan teman-teman kalau waktu itu saya pertama kali interview saya nggak melakukan itu. Gitu. Iya, iya, iya. Nah kan, jadi gini Kak, saya di kelas sekarang udah lagi mencoba metode baru Kak. Jadi Hmm. mahasiswa itu kan punya problem kan presentasi di depan kan. Komunikasi skillnya kan Oke. masih minim ya. Jadi kalau presentasi itu Hmm. banyak kan tuh baca slide ya. Jadi kalau saya tuh bete banget kalau nggak mahasiswa tuh baca slide. Oke. Akhirnya metode saya itu adalah mahasiswa tuh suruh buat, saya kasih materi, just one slide, Hmm. presentasi 5 menit saja Hmm. tanpa membaca slide, harus menjelaskan. Dan prakteknya 2 menit 3 menit udah gini. Udah ngos-ngosan terus. Apalagi ya? Apalagi ya? Berapa menit lagi sih? Berapa menit lagi sih ya?
Di situ tuh akhirnya saya berpikir, waduh, ini kalau karena saya peduli ya teman-teman ya. Saya melakukan itu karena saya peduli sama kalian. Kalau saya nggak peduli, mas saya bodo amat. Mau lu bisa presentasi, mau nggak, karena saya peduli. Intinya saya peduli sama kalian. Betul. Akhirnya saya berpikir kalau seandainya saya bisa ngurut tuh ngajar di semester 1 sampai semester 5, mungkin semester 1 level 1 itu one slide 5 menit. Semester Mm-mm. 2 dua slide 10 menit. Semester 3 gitu sampai setengah jam. Dia tuh kalian Mm-mm. tuh bisa pas keluar tuh komunikasi skill presentasinya tuh oke banget gitu kan. Udah terbiasa Yes. gitu. Menurut menurut kakak gimana kak? Jadi saya jujur kak di kelas itu saya tuh melihat ada problem masalah komunikasi skills kak. Nah tips-tipsnya dong kak, gimana kak? Oke. Kalau gitu saya coba ngasih tips ini ya. Em, Kemarin saya sempat nanya sih ke siapa ya, ke teman-teman pas offline yang Bapak nggak masuk gitu ya Pak. Saya sempat nanya teman-teman tuh mau diajarin apa. Kalau misalnya mau diajarin kayak misal amazing slide ya. Amazing slide itu teman-teman kalau di dunia kerja kita juga baru diajarin kok waktu itu. Banyak kok orang yang kerja nggak bisa bikin presentasi. Tapi itu jadi sesuatu yang menjadi kendala sebenarnya pada saat teman-teman punya sesuatu yang ingin disampaikan. Sebenarnya tipsnya pada saat teman-teman melakukan presentasi adalah yang pertama, pahami apa yang teman-teman mau sampaikan. Contoh, presentasi itu kalau teman-teman ngelihat presentasi saya, template-nya sama-sama aja kan semua. Tapi selalu ada apa? Yang pertama, misalnya judulnya ada nih jelas judulnya apa, terus kontennya seperti apa, itu disesuaikan misalnya backgroundnya. Yang kedua, jangan pernah lupa kita hari ini mau belajar apa atau mau mempresentasikan apa. Di dua slide pertama, itulah saatnya teman-teman menggunakan kata-kata yang sekiranya bisa menarik perhatian orang untuk stay fokus dengerin teman-teman gitu. Karena manusia itu punya span of focus nggak lama, sebenarnya beda-beda tiap orang. Kalau nggak salah sih sekitar 15 menit itu udah amazing banget tuh. Habis itu pasti dia switch on, switch off. Tapi untuk pertama kali seseorang mau keep fokus gitu sama kita, pengen dengerin atau pengen kepo sama kita, itu adalah di 3 menit pertama. Dulu saya pernah ikut kompetisi teman-teman tahun lalu sih lebih tepatnya. Kebetulan saya masuk di 10 besar yang present lah waktu itu untuk proyeknya. Pas masuk, saya mentoring lah sama salah satu mentor saya waktu itu. Beliau tuh direkturnya Deloitte kalau nggak salah. Teman-teman Iya, kalau tahu Big Four ya, Deloitte, Big ya Four. itu salah satu Big Four namanya Pak Satya. Beliau kan lama di konsultan ya teman-teman. Jadi pada saat saya ngasih materi ke beliau, saya minta tuh masukannya, Pak. Apa ya Pak masukannya ini buat buat saya bisa bagus gitu pada saat besok akan melakukan presentasi oral presentation. Waktunya berapa? Dia nanya gitu kan. Waktunya berapa menit? No, 10 menit. 10 menit teman-teman. Dan saya harus menjelaskan slide itu. Sebentar, saya tunjukin ke teman-teman slide-nya ya. Ini kita sharing aja ya teman-teman jadinya. Aduh, sambil saya cari. Bentar. Intinya saya diminta presentasi lah waktu itu. Waktunya 10 menit, tapi materinya banyak banget, teman-teman. Yang saya lakuin apa? Yang pertama yang harus kita lakuin adalah kita harus paham dulu apa sih yang kita sampaikan. Jangan sampai pada saat kita present sesuatu gitu ya, kita tidak menguasai materi kita. Karena kalau kita udah nggak menguasai materi kita, itu akan menjadi susah tuh, teman-teman. Kita mau ngomong aja akan mikir, aduh ngomong apa ya ini ya? Aku nggak tahu lagi mau ngomong apa. Kenapa kita suka nge-lag waktu presentasi misalnya?
Kayak tadi Pak Fendi cerita, wah udah pada bingung tuh Kak, berapa lama lagi? Ayo kok aku belum selesai kok masih lama sih, bla bla bla, and so on gitu. Nah itu karena teman-teman tidak apa ya, tidak menguasai materinya tuh. Ntar saya mau tunjukin. Kalau 10 menit itu sebenarnya kita udah sangat possible untuk melakukan banyak hal. Mana share screen ya? Udah kelihatan? Nah, ini saya diminta present waktu itu sama pembimbing saya. Waktu itu saya ikut PMSF, namanya em, mentoring program. Terus saya dapetnya compensation and benefit tuh, teman-teman. Ini ada kurang lebih berapa slide ya? 11 slide dan dipresentasikan selama 10 menit. Nah, pada saat saya ngomong nih ke Pak Satya, misalnya ke mentor saya waktu itu, Pak, gimana ya Pak presentasinya biar bisa 10 menit. Terus beliau bacalah gitu kan. Terus beliau nyampein, as a content, this is good gitu. Tahu nggak masukan beliau cuma di mana? Ini tadinya, slide ini tadinya di belakang, teman-teman. Terus dia bilang, no, ini jangan taruh di belakang, taruh di depan. Ini jadiin bridging namanya untuk masuk ke konten kamu yang ini. Karena kan kamu bahasnya combine nih. Jadi di HC itu teman-teman ada yang namanya compensation and benefit. Compensation benefit ini hal yang disukai oleh seluruh karyawan, tapi kita yang ngerjain tuh bingung, capek ngitungnya. Karena harus berantem sama manajemen, ngecek belum Budget. ada nggak budgetnya cukup apa enggak, strateginya seperti apa untuk mempertahankan karyawan itu bisa ada tetap di situ. Nah, waktu itu beliau nyampein itu. Jadi 3 menit pertama itu adalah kuncinya teman-teman. Kalau kalian notice kemarin pada saat kelas besar, sebenarnya di awal saya ngobrol itu saya mencoba untuk menarik nih simpati teman-teman. Karena saya ngelihat kelas, nih ada banyak yang sibuk nih. Yang baru fokus ke saya baru sekitar misalnya 20% gitu. Kenapa kenapa sih Kanino suka pakai contohnya misalnya pasangan gitu ya. Kenapa sih Kanino suka pakai contohnya misalnya eh, orang kerja BUMN nyebutin sesuatu yang misalnya orang bisa notice gitu. Gampang. Karena salah satu alasan orang akan mendengarkan kita, teman-teman, adalah sesuatu hal yang relatable. Jadi kalau gak relate, males orang tuh dengerin kita. Jadi keep it short, simple, and selling. Ini 10 menit saya selesai teman-teman sampai terakhir nih. Dengan semua ini. Kuncinya apa? Kita pahami apa yang mau kita sampaikan. Contoh kalau teman-teman mungkin ngerasa, aduh susah banget tuh. Materinya banyak teori segala macam. Contoh, ini tuh teori teman-teman. Misalnya, teori konsep dari compensation and benefit yang menggunakan konsep 3P. Misalnya, kalau ada yang namanya pay for position, person, dan performance. Ini teori. Teman-teman cukup hafalin tuh kayak 3P-nya. Performance, retain, apa? Performance, ada performance, ada position, ada person. Sisanya ya udah teman-teman ngomong aja. Yang penting udah tahu basicnya. Terus cari info lain yang bisa mendukung argumen teman-teman. Nah, itu pasti akan bisa lebih kaya pada saat teman-teman present. Gitu. Jadi yang namanya PPT, PowerPoint, that's the point. Kalian sampeinnya poin-poin aja. Jangan yang semuanya tulisan, kayak semuanya dibaca. Contoh nih, teman-teman. Ini kan kalau teman-teman bilang, nah itu Kak isinya banyak kata-kata, banyak tulisan. Iya, banyak tulisan teman-teman. Tapi ini pada saat kita presentasiin,
kita cuman baca yang ini. Oke, contohnya gini. Oke, Bapak Ibu, untuk grading system yang saya usulkan untuk dilakukan perubahan itu, ada perbedaan nih antara current system sama proposed system. Di mana current system itu kita masih yang pertama ada single grade, yang kedua grade-nya masih based on position, yang ketiga operational and services type employee. Jadi tipe employee-nya masih berdasarkan tipenya hari kerjanya. Padahal sebenarnya secara pekerjaan itu sama. Makanya kita mengusulkan yang namanya ada dual grade sehingga orang dihargai secara grade dan secara personnya. Terus tidak ada lagi tipe-tipe employment, kayak misalnya ada karyawan yang tipenya operasional ataupun service. Karena kalau operasional itu, operasional dan service dibedakan hanya berdasarkan hari kerja, itu kita tidak membayar seseorang berdasarkan dengan posisinya, tapi hari kerjanya, which is itu adalah sesuatu yang berbeda yang tidak berimpak pada produktivitas. Terus tambah lagi yang terakhir, terus kita juga ngusulin untuk di peralihan ini ada namanya pay extra day. Kalau memang pembedanya adalah banyaknya hari kerja, ya udah kita tambahin apa nih sesuatu yang bisa dibayar lebih dari hitungan hari kerja yang berbeda. Nah, udah selesai gitu doang. Nggak perlu tuh teman-teman membacakan semua satu-satu nih jadi banyak banget. Kenapa di sini ada yang di hurufnya ditebelin, Kak? Kenapa di sini ada yang warna merah, di sini enggak? Karena manusia itu identik untuk mengecek warna dan sesuatu hal yang di bold tuh ya udah poin pentingnya di situ. Yang penting relevansi antara apa yang teman-teman sampaikan dengan apa yang teman-teman tampilin itu bisa ada apa ya, ada connectionnya kayak gitu teman-teman. Mungkin simpelnya kayak gitu. Kalau dilihat sih awal-awal pada saat saya presentasi waktu itu, wah ini susah nih 10 menit. Agak lumayan banyak kan materinya, tapi ternyata bisa teman-teman. Dan waktu itu saya jadi juara satu gitu. Nah, sebuah tips yang bisa saya ambil dari mentor saya waktu itu, Pak Satya, yang beliau bilang itu 3 menit pertama menentukan apakah presentasimu akan berhasil atau enggak. Kalau kita bisa mengunci fokus orang di 3 menit pertama untuk stay fokus dengan kita, selanjutnya kita bisa memilih kata-kata atau bisa memilih materi yang mana nih yang mau kita sampaikan gitu. Iya, iya. Emang luar biasa. Emang kalau kalau dalam dunia properti Kak, kalau kita biasanya saya bikin konten kalau Kak 3 menit pertama kan. Kalau kita Betul. 3 detik pertama hook-hooknya. Gimana Nah, orang tuh mau hook mau nonton konten kita. Itu yang betul. membuat kunci kata kunci ya, ibaratnya buat orang tuh akhirnya tertarik Mm, atau mau nonton lanjut ya kan. Jadi itu ilmu betul. ya. Itu di situ teman-teman. Jadi anything kayak misalnya em, teman-teman punya bakat atau punya skill pantun gitu. Terus mau dikaitinnya lewat pantun. Boleh, nggak apa-apa. Gimana caranya kamu membuat orang, oh saya mau dengerin siapa ya, Caca, saya mau dengerin Gita, saya mau dengerin Nesa, saya mau dengerin siapa lagi, Okto misalnya, itu bisa banget, bisa kayak gitu, itu sih. Ada lagi, oh iya Pak, untuk yang UAS gimana tuh Pak jadinya? Oke, paling nanti Nino mau via email atau via apa? Bebas sih Pak, Apa via kolabor aja nanti tinggal saya kirimin ya. boleh boleh. Boleh berarti mau share sekarang atau hari Senin batas waktunya kan 2 hari ya Kak? Ya, Iya. Gimana kalau berarti kalau share-nya di Senin ngumpulnya maksimal ya Rabu ya? mm-mm. Apa Selasa malam? Rabu, Rabu aja Pak. Rabu kita kita catat dulu ya. Kakak Nino mau di hari Senin nanti kita share. Nanti pengumpulan di hari Rabu ya. Di Ya, boleh. kolabor ya. Oke. Jam berapa Kak? Bebas, Pak. Saya terserah Bapak aja kalau batas waktu jam berapa.
Kalau bisa sih jangan di minggu besok masih ada kuliah teman-teman. Maaf ya. Maaf ya. Oh Teman ya oh, udah. berarti masih pertemuan 16 aja deh pas minggu tenang nggak apa-apa. Jadi kalian nanti pas UAS bisa fokus mata kuliah lain. Kita biar duluan. Itu aja ya. Oke, oke. Dan karena Ya karena minggu besok mm-mm. dia masih ada kelas lupa. Mungkin Senin minggu depannya mungkin tanggal 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 berapa sih? 13 ya? Nah, tinggal 13. Tanggal 23 berarti. 23 sampai 25. Tanggal 23, tanggal 23 publish soal UAS, tanggal 25 batas submit. Di jam berapa, Kak? Jam Jam 10, 7 teman-teman 10 atau jam 10 5 sore? Jam 5 sore. sore. Oh berarti Caca doang yang jam 5 sore, yang lain soalnya nggak nyaut, Pak. Iya benar benar. Oke, oke Yang ya. lain berarti jam 10 pagi. Tanggal 23. Oke. Oke. Gimana? Ada yang mau tanya-tanya lagi nggak nih masalah Oh nanti kalian iya, berkarir atau gimana tips-tipsnya? sebelum itu Pak, karena kan mau ujian ya, aku jelasin sedikit yang ini. Yang ini teman-teman masih ingat kan yang training program? Ingat kan? Nah, ini nanti aku spill satu aja kali ya Pak. Ini nanti teman-teman Ya, kita minta untuk bikin contoh planning program seperti apa, program training gitu. Jadi kayak misalnya nih dari analyze, analyze ini misalnya case-nya ini ya, bikin onboarding program nih teman-teman. Berarti analisa, kan tadi udah ada nih onboarding program, misalnya onboarding program. Terus em, di sini masukin nih kayak kenapa training ini harus ada, tujuannya apa gitu ya. Butuh untuk memberikan pengenalan lingkungan kerja misalnya bagi karyawan baru gitu ya. Jadi di paragraf pertamanya tuh kalian nyampein tuh di PPT-nya misalnya oke tahap analyze gitu ya. Terus di bawahnya nanti di sini teman-teman masukin misalnya sekreasi teman-teman lah. Misalnya onboarding program buat apa misalnya untuk pengenalan, misalnya terus yang kedua untuk apa and so on gitu ya. Terus masuk tahap berikutnya nih misalnya desain. Desain kan ada tiga nih, ada task analysis, learning objective, sama tes kriteria. Nah, task analisisnya ini bisa nih kalian pecah. Kalau anak baru atau onboarding program, misalnya di bagian task analisisnya. Nah, nanti teman-teman bisa masukin. eh Misalnya yang di hire, anggaplah anak baru HR gitu ya, staff HR. Berarti untuk task analisisnya, modul yang dia pelajari, yang pertama, misalnya terkait dengan penggunaan alat kerja, terus pengenalan lingkungan perusahaan, terus eh, apalagi pengenalan peers dan subordinat. Ini tuh peers dan subordinat kayak atasan dan rekan kerja, terus ke mana aja dia berhubungan kerjanya, misalnya kayak gitu ya. Terus yang kedua, apa nih? Learning objektifnya.
siapa yang harus punya pengetahuan atau keahlian, bla 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 segala macam. Ini masukin karena tadi kita asumsinya staff HR misalnya. Terus fresh graduate, dia anak fresh graduate, kayak gitu ya. Terus lagi tesnya, kita ngetesnya gimana nanti untuk tahu dia bisa apa enggak. Misalnya online test dengan basisnya misalnya pilihan ganda. Ada juga misalnya dibuat oral presentation. Oke, kayak gitu kan. Terus masuk tahap develop, design a lesson, select media, plan the message. Ini sebenarnya kaitannya dari yang tadi ini, turunin ke sini lagi. Contoh, design a lesson, masukin tuh sal. Aduh, design a lesson ini sebenarnya teman-teman bisa turunin ini yang tadi. Misalnya SMT, sistem manajemen terpadu, terus aturan perusahaan. Jadi kayak ini tuh apa modulnya yang dipakai, gitu ya. Terus misalnya select media, medianya apa? Misalnya ini tadi udah tahu kan, ada sistem manajemen terpadu, ada aturan-aturannya. Nah, sistem manajemen terpadu, sorry, ini ada di mana? Misalnya ada di video. Terus aturan-aturan ada di mana? Misalnya ada di aplikasi HR, HRIS, nah, kayak gitu. Terus misalnya plan the message. Ini kayak kalian memilih memilih misalnya sistem manajemen terpadu karena tadi di dalam sistem manajemen terpadu ini staffnya yang di hire adalah misalnya staff HC. Berarti yang dia lihat misalnya aturan penggunaan seragam, misalnya kayak gitu. Kayak gitu teman-teman. Terus implement. Nah, implement ini ada tiga lagi kan. Select the and prepare your trainer, train sama evaluate. Bikin lagi tiga. Dengan kebutuhan tadi yang di atas kayak gini, siapa trainernya? Bisa satu VP HR misalnya, atau dua misalnya direktur HR lagi, misalnya kayak gitu ya. Atau yang ketiga coach internal yang bagus, misalnya kayak gitu. Terus train. Di sini udah langsung implementasi. Kalian pikir nih, kayak misalnya eh, dilakuin trainingnya di mana? Usulnya misalnya di Bogor. Alasannya apa? Biar fokus dan ada suasana berbeda misalnya. Tuh. Terus masuk evaluate. Nah, di evaluate ini teman-teman masukin tuh kayak misalnya, oke, di batch ini atau di saat ini yang kurang apa aja nih trainingnya. Teman-teman masukin, oh ternyata kalau di Bogor kurang efektif di Hotel X karena tempatnya seram misalnya. Contoh, salah satunya. Tuh. Nah, kalau ini evaluate secara keseluruhan. Kalau ini kan
pas buat di berlangsung aja di momen itu. Nah, kalau ini secara keseluruhan end to end, teman-teman bikin evaluasinya gitu. Jadi misalnya udah selesai terlaksana, nah apa apa aja tuh evaluasinya. Kalau dari aku sih sebenarnya mengharapkan teman-teman at least bisa sampai sini dulu, tahap 4 dulu, implement dulu. Karena kalau ini kan harus evaluasi setelah dia dilakukan implementasinya gitu. Belum bisa kelihatan tuh. Kalau nanti ada tugas ujiannya, teman-teman buat sampai implement aja, it's okay. Tapi jelas nih, tapi tujuan dan maksudnya alasannya, reason yang lain-lain dari awal itu lebih clear, teman-teman. Itu sih mungkin dari saya, Pak Fendi. Teman-teman ada yang mau ditanyain? Iya, plan trainingnya, programnya Kak. Mm-mm. Kalau di Jaya tuh ada ini Kak, kalau nggak salah P2E, P2M lagi, ada AMW. Iya, M IW MWI apa sih? Lupa aku namanya. AMW, AMW. AMW. Nah, ya Nah, betul. bener nggak Kak? Yang Tapi dikumpulin semua. kalau nggak salah tuh pengisinya para direktur-direktur Jaya, ada para top manajemen, terus pakai ada pakai ini kan materi buku atau apa gitu, teori-teori apa gitu kalau nggak salah Kak. Pernah ikut nggak Kak? Aku belum lagi, Pak. Nah, kok kakak kan itu kan bukan Belum. HMW itu, Aku belum dijadwalin Mas Anggi. itu bukannya itu salah sertifikasi untuk jadi leader di Jaya ya? Itu harusnya setiap ada batch baru rekrut itu dikasih. Aku belum ikut gara-gara kebanyakan kemarin kayak misalnya angkatannya temen aku yang udah lama ternyata kepotong pandemi kan Pak. Belum ikut tuh. Nah, baru diikutin belakang. Jadi yang masuk belakangan belum dapat sampai sekarang. Sebenarnya itu kalau di Ancol baru masuk harus langsung ikut itu Tapi level itu kok supervisor ke ya atas. sebagai ke atas ya, HMW ya. Iya, betul. Iya iya, itu kan calon ibaratnya calon panglima untuk dapat jadi panglima. Bener nggak sih Kak itu Kak? Harus ikut HMW kalau mau jadi Iya. panglima di mau jadi panglima di CEO apa CEO mau jadi panglima di grup Jaya harus ikut AMW latihan ya. Mm-mm. Iya iya iya. Tuh, teman-teman. Semangat ya nanti ujiannya. Semoga hasilnya bagus. Tapi saya Amin. mau denger ini dong, Pak. Ada yang ngomong dong. Gimana menurut Iya, teman-teman diajarin iya, sama aku? iya, sharing sama saya juga ya kan. Mm-mm. Khususnya Kak Nino ya kan, kelas SDM ini gimana? Enggak Kak, kalau anak di sini harus tunjuk Kak, nggak bisa. Saya harus tunjuk. Almira sebagai ketua kelas. Kenapa sih harus ditunjuk kalian nih? Jangan kayak gitu. Nanti kalau misalnya kalian kerja, terus kalian ditunjuk terus, saya Nanti udah 1000 kali bilang, kamu mau sepintar apapun, kalau kamu nggak berani ngomong, itu susah teman-teman. Beneran belajar dari sekarang. Karena aku punya temen, dia pinter banget di kantor ini, gitu ya. Nggak, bukan seseorang yang bodoh lah ya. Pada saat bekerja juga bagus. Tapi apa yang dia sampaikan tuh nggak pernah bisa nyampe. Karena apa? Takutan. Sampai direksi aku udah ngomong, kamu kenapa sih kurang berani ngomong? Jadi berbeda itu nggak apa-apa. Tapi itu the way you thinking about something, gitu. Salah nggak apa-apa, teman-teman. Oke, sekarang siapa yang mau? Aku nggak mau nunjuk. Kalau Pak Fendi sukanya nunjuk-nunjuk, aku nggak suka nunjuk-nunjuk. Aku mau orang yang mau ngomong. Oke, Almira. Ya, Almira. Habis itu siapa yang satu lagi nih yang angkat tangan? Gak ada namanya, titik doang. Oke, monggo Almira. Sebelumnya Kak, mau disclaimer, aku sebelum udah mau ngomong, cuman Oh, kebetulan oke. Pak Fendi udah nunjukin aku. Tapi, Pak Fendi sih, harusnya jangan ditunjuk dulu, Pak. Oh, mau ngomong dia dari tadi. Ayo, Almira. jadi kalau buat aku pribadi, eh, kita tuh dapat kesempatan langsung belajar sama Kak Nino yang lebih berpengalaman di bidang ini tuh
cukup luar biasa banget Kak. Apalagi sama ini kan mungkin beberapa kita tuh ada yang suka cara belajarnya tuh yang nggak terlalu teoritis ya. Sedangkan kakak tuh benar-benar mm, ngajarin kita yang langsung di lapangan gitu. Kakak juga yang lebih mengerti di bidang itu. Jadi kita juga yang kayak mempelajarinya tuh senang banget, nggak boring juga Kak, kayak gitu. Karena Ini nggak jujur banget, boring dengerin aku bacot lama. enggak loh, enggak dong, enggak dong. Justru kayak kita senang gitu kalau misalnya masuk kelas kakak lebih apa ya? eh yang apa output yang kita dapatkan tuh banyak banget gitu setiap kita masuk kelas kakak gitu. Itu sih kalau dari aku. Terima kasih Almira, love. Kasih Oke, kakak. apalagi ini Silvana. Halo Silvana. Open cam Halo dong Kani, kalau bisa, lagi bisa. Aku pengen lihat Eh, orang. sebelumnya saya mau izin bertanya Kak Nino. Oh, oke, mau nanya. Oke, oke. Gimana, Sebelumnya gimana? terima kasih, sebelumnya terima kasih banyak untuk waktunya Kak Nino dan Pak Fendi. Saya mau izin bertanya, bagaimana sih menciptakan lingkungan belajar atau kerja yang inklusif bagi mereka yang menghadapi hambatan kesehatan mental, terutama di klaster B? Tuh, itu saja Cluster Kak B. Nino. Ya Oke. kan, sebagaimana kita tahu dalam bekerja maupun belajar, kita harus menciptakan lingkungan yang sehat. Sementara ada suatu individu yang dimana mereka menghadapi ada hambatan kesehatan mental yang terutama di klaster B. Nah, bagaimana sih cara menciptakan lingkungan kerja ataupun belajar yang inklusif bagi mereka yang memiliki hambatan tersebut, Kak? Terima kasih, Kak Nino. Oke. Sama-sama Silvana. Sebenarnya kalau orang yang punya kesehatan mental itu teman-teman support system itu sangat berpengaruh menurutku personally ya. Jadi kalau misalnya kalian ada isu sama personal bukan personal mental health, baiknya tuh teman-teman seek for the help dulu, the right help dulu. Habis itu kalau di lingkungan balik lagi ya, kalau untuk lingkungan kerja teman-teman kita cuma bisa ngontrol diri kita sih sebenarnya. Kita tidak punya any of energy untuk bisa mengubah semua orang. Tapi tips saya, kalau misalnya kamu ada yang seperti itu, misalnya ada yang punya mental health issues, terus ada di lingkungan yang tidak kondusif dan yang lain-lain gitu. Cara yang untuk bisa kamu lakuin adalah cari nyamannya dulu, teman-teman. Kalau kerja, contoh nih, kita saya nggak tahu ya itu termasuk mental health atau enggak atau apa gitu ya. Saya mau cerita kejadian saya Baik. dulu siaran gitu. Waktu itu misalnya hmm, mungkin buat sebagian orang cuman gitu doang, patah hati doang. Tapi kok sampai ngaruh ke semuanya. Nah, itu mungkin contoh sederhana ya, orang yang punya mental health issues kalau lagi ada di fase down banget, tapi kayak kita harus tetap bekerja atau kita harus tetap belajar karena kita harus menyelesaikan tanggung jawab kita yang lain. Cara pertama yang bisa saya lakuin adalah keluarin dulu emosi yang dirasain. Emosi itu teman-teman tidak harus marah ya. Jadi kalau di psikologi, di background pendidikan saya, kita mengenal emosi itu ada banyak macamnya. Kalau kita kan biasanya bilang emosi itu marah. Itu adalah jenis emosi, marah gitu. Kalau emosi itu sendiri ada apa aja? Ada banyak, ada senang, sedih, galau, gelisah, em, apalagi bahagia dan yang lain-lain gitu ya. Itu ada banyak macamnya. Tapi setiap kali teman-teman merasakan suatu emosi tertentu yang di situ memuncak, even itu marah, sedih, atau ngerasa nggak nyaman, tips saya adalah pergilah ke tempat yang dimana teman-teman merasa aman, nyaman untuk either mau teriak, mau nangis, atau apapun itu. Oke? Setelah itu dikeluarin semua, setelah kamu feeling better, baru kamu balik lagi untuk stay fokus di tempat kamu yang tadi. Either kamu menyelesaikan pekerjaan kamu hari itu,
ataukah misalnya kamu ngerjain tugas hari itu, kayak gitu. Kayak misalnya aku dulu siaran, patah hati nih misalnya, selingkuhin lah waktu itu kan sama sama cowokku lah waktu itu. Diselingkuhin, terus harus siaran nih. Tapi kalau siaran nggak boleh cemberut teman-teman. Karena kalau cemberut suaranya kedengeran jutek. Contoh kayak misalnya, "Hmm, oke, selamat pagi semuanya. Hari ini kalian mau request apa?" Dengan orang yang kayak, "Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini mau request lagu apa?" Kan pasti beda ya. Nah, berarti kan aku nggak boleh cemberut waktu itu. Nah, hal yang aku lakuin adalah aku tidak mungkin mengubah lingkungan kerjaku untuk semuanya memaklumi. Aku lagi tidak baik-baik saja loh. Aku tidak mau kerja loh hari ini. Aku tidak mau ngerjain tugas juga hari ini. Itu nggak mungkin bisa aku lakuin. Jadi yang aku lakukan adalah saat itu aku pergi ke satu ruangan, terus aku nangis. Aku minta waktu kayak 10 sampai 15 menit nangis. Habis itu balik lagi. Dan itu udah biasa lagi gitu. Terus ada momen nggak ngerjain skripsi aku 3 bulan gara-gara patah hati doang gitu kan misalnya. Terus benar-benar 3 bulan tuh menikmati dulu selesai. Habis itu udah 2 bulan ngerjain skripsi selesai aku. Jadi kadang-kadang kalau kita lagi ada di fase down itu kita harus tahu untuk apa nih yang harus aku lakuin biar ini selesai dulu. Jangan dipaksain. Kalau dipaksain, yang lain akan keteteran juga, teman-teman. Tapi yang harus teman-teman ingat, semesta tidak bisa berubah untuk teman-teman. Tapi teman-teman yang perlu menyesuaikan. Jadi kalau kita tahu, wah, gue ada mental health issues nih. Aku nggak nyaman nih. Gue lagi bener-bener nggak nyaman, lagi mau marah, lagi mau ini. Ya udah, kelarin, selesaiin dulu. Ke tempat sepi, kek, menulis, kek. Kalau di psikologi ada namanya kita bisa ngeluarin emosi itu dengan banyak hal. Mau nulis, mau marah. Teman-teman pernah lihat nggak sih di TikTok ada yang tempat untuk ngerusakin barang-barang? Nah, itu tuh sebenarnya mereka ngambil dari ilmu psikologi secara nggak langsung. Karena setiap orang itu punya cara menghadapi atau realisasi emosinya tuh beda-beda. Ada yang dengan cara nangis, ada yang dengan cara nulis, ada yang dengan cara pengen mukul barang atau mukul temennya. Ada yang suka kalau ketawa, ngegoblok temennya, goblok gitu. Nah, ada yang kayak gitu. Misalnya anaknya physical touch banget. Ada yang kayak gitu. Tapi kita yang tahu diri kita. Makanya perlu banget teman-teman untuk tahu dirinya teman-teman tuh seperti apa. Gitu sih, Silvana. Mudah-mudahan kurang lebih bisa menjawab. Kalau mau secara personal misalnya nanya lebih detail nanti boleh chat aku aja. Ada lagi? Ada lagi yang mau ngasih em, aku feedback atau mau ngasih kesan-kesan atau ada yang mau nanya, angkat tangan dong. Yang cowok-cowok pada irit banget ngomong, aku mau apresiasi loh Pak, yang video kemarin itu aku sempat ngomong di kelas pas offline. Aku Hmm. suka siapa ya namanya? Siapa ya namanya teman-teman aku lupa. Yang mana, Bu? Yang videonya bagus. Nali ya, Kak. Siapa? Nali. Nali. Sali. Sali. Oh iya, Sali. Dia bagus Pak bikinnya. Jadi natural, terstruktur, terus lengkap setiap fasenya. Terus pada saat dia tukeran juga kalau nggak salah sama temennya. Sama ada tadi cewek. Apa ya? Aku sempat menyapanya. Video Hmm, yang video seminar kemarin, Kak. video interview. Mm-mm. Oh, itu sih. Siapa tadi ya? Aduh, aku lupa lagi namanya. Dia barengan sama cewek. Terus, tapi bagus juga. Siapa ya? Tadi aku tegur dia pakai jilbab.
Terus lagi ada backgroundnya. Aduh, Nih, aku tuh ingat muka tidak ingat nama teman-teman. Jadi kalau kalian off cam, aku lupa. Naila Kak. Nilai ya. Makasih, Caca. Best. Nah iya, Rela juga bagus. Aku really appreciate teman-teman. Berarti kan sebenarnya teman-teman tuh ada keinginan buat belajar, keinginan buat nyari tahu lebih. Nah, keinginan itu yang digali. Pada saat misalnya teman-teman udah punya keinginan itu akan memudahkan teman-teman, either teman-teman kerja, kuliah, ataupun nanti pada saat skripsi. Teman-teman, aku skripsi, ujian, nggak ada revisi. Selesai ujian sidang skripsi, close, kumpul. Karena apa? Karena kita menyukai apa yang kita teliti. Sebuah tips. Jadi kalau kalian tapi Pak, saya nanya dong, kalau di UPJ tuh dipilihin Ya, ya ininya, variabelnya, apa Pak? variabel skripsi. Pada Apa cuma skripsi? prodinya anak magangku aja ya? Aku Hah? agak shock sih sebenarnya. Jadi anak magangku tuh cerita, aku nanya dia, kamu kalau mau bikin skripsi, coba dari sekarang sekalian aja. Siapa tahu ada isu di sini yang bisa kamu lihat, jadi bisa lebih memudahkan gitu kan ya Pak. Terus dia bilang, Kak, tapi aku dipilihin harus nge-war gitu variabelnya. Terus aku kayak, ah, bukannya skripsi itu sesuatu yang kita pengen ya teliti. Tapi ternyata dia enggak dipilihin. Jadi udah ditawarin misalnya 10 variabel. Kalau di manajemen gimana Pak? Kalau di sini, kalau di sini konsentrasi apa Pak, Kak? Skripsi ya? Siapa tuh skripsi? Iya. Anak psikologi sih dia, UPJ. Oh, psikologi beda Kak. Oh beda Psikologi sendiri emang. psikologi itu jujur Kak, psikologi itu the best banget kalau FHB. Maksudnya best itu maksudnya adalah perkuliahannya tuh luar biasa, luar biasa, luar biasa. Tugas-tugasnya banyak. Terus apa namanya? Eh kakak bisa nanya, makanya kadang-kadang suka seledekin psikologinya rasa UI ya gitu. Maksud tahu nggak Kak? Maksudnya tuh ya nggak gampang gitu Kak. Kuliah di psikologi itu tempat kuliah yang levelnya tuh hardnya tuh kalau dibanding ke level perkuliahan ya Kak. Psikologi itu paling atas. Oh, oh. Karena untuk nilai IPK-nya kalau di setiap kita yudisium ya, Mm-mm. di FHB psikologi itu IPK-nya tuh di bawah. Tapi bukan karena menurut saya pribadi bukan dari mahasiswa yang nggak bisa, tapi mungkin dari apa Standarnya udah tinggi gitu standarnya ya. tinggi. Makanya saya tanya, terus kelebihan kamu kuliah seperti ini, saya pernah nanya ke sama psikologinya. Kira-kira pernah nggak kamu magang terus kamu akhirnya merasa, oh, gue kok lebih unggul daripada yang lain gitu. Ternyata bener ada juga. Ya kak, tempat di mahasiswa lain lulusan UI atau apa gitu, malah materi ini belum dikasih tahu, apa tes ini belum dia nggak tahu segala macem. Karena bener-bener kak, bener-bener bener-bener harus orang yang bener-bener serius belajar ekstra baru bisa survive. Karena sekarang makanya mulai diseleksi ke masuk psikologi, ada psikotesnya khusus psikologi. Makanya ada 90 mahasiswa cuma 30 keterima yang mau daftar masuk. Jadi beda. Makanya standarnya tuh tinggi. Mungkin Beda kakak ya. bisa tanya sama asisten kakak yang kemarin, gimana tanya kuliahnya. Pasti dia Ya, dia ketawa-ketawa. dia nyampein, dia nyampein emang Iya kan? sesusah itu katanya. Iya, bener. Kalau makanya anak manajemen bisa psikologi mah bisa keriting-keriting rambutnya. Kayaknya psikologi mostly kayak gitu deh. Kebanyakan teori teman-teman tahu nggak sih? Kalau teman-teman di manajemen aku nggak tahu ya. Cuman kalau di psikologi itu teman-teman kayak misalnya teori nih, teori kepribadian, teori perkembangan, teori ini itu dan lain-lain. Terus semuanya beda-beda. Jadi kadang otaknya tuh kayak nge-mix pas ujian. Ini teori perkembangan, teori kepribadian ya. Dan teorinya sebanyak itu gitu. Makanya nggak boleh ngafal. Kalau dulu kata Oh, dosenku jangan dihafalin, tapi dipahami ini tuh punyanya ini tuh punyanya ini. Karena kalau untuk detailingnya, pasti kita harus tetap ngelihat textbook gitu loh, Pak.
Iya, Tapi betul. kalau misalnya memahami ini buat konsernya ini buat konser ini, sama mungkin teman-teman juga kayak gitu. Kalau mau bikin apa-apa presentasi dan yang lain-lain, pahami dulu. Kalau Hmm. teman-teman nggak paham, suruh presentasi ngapain juga nggak bisa pasti Pak. Kalau jujur saya sebagai Sebuah orang, sebuah tips sederhananya sebenarnya ini eh, apa teman-teman boleh belajar untuk mempresentasikan dari apa yang teman-teman tahu. Contoh, misalnya nih Pak, kalau mau ngajarin mereka teman-teman belajar untuk presentasi dalam waktu 5 menit, contoh presentasi yang paling bagus buat pasti semua pada tahu. Kayak misalnya bikin kelebihan dan kekurangan masing-masing sosial media. Nggak mungkin mereka nggak tahu, Pak. Pasti tahu. Instagram tuh dipakai buat apa, Snapchat tuh dipakai buat apa, TikTok tuh dipakai buat apa. Nah, bikin aja dulu satu slide, presentasinya nggak usah 5 menit, 3 menit. Pasti teman-teman bisa menyampaikan dengan baik dan benar semuanya. Karena apa? Teman-teman tahu. Itu. hmm, Kayak mungkin teman-teman bilang, ah, kakak mah ngomong kayak gitu, enak, gampang, segala macem. Ya, karena kita mempelajari itu, kita tahu itu teman-teman. Kayak Pak Fendi misalnya tanya, kita tanya soal manajemen atau soal properti ya. Mungkin sambil merem bisa tuh presentasi 3 menit gitu. Karena Pak Fendi udah tahu, udah punya knowledge-nya. Kayak tadi yang 4 itu ada personal attributes-nya, ada knowledge, ada competence, ada experience, hmm, ada personal attribute kan. Nah, punya knowledge-nya ada knowledge-nya. Kayak teman-teman kalau disuruh present tentang kelebihan kekurangan setiap sosmed, punya knowledge-nya nih. Nah, terus kompetensi. Kompetensinya punya nggak? Teman-teman bisa ngomong nggak? Bisa. Tapi pasti kemampuan ngomongnya beda-beda antara satu dan yang lain karena experience-nya beda-beda. Personal atributnya jadi akan beda-beda juga gitu. Simply kalau mau belajar gitu teman-teman. Kalau dulu misalnya saya siaran banyak diajarinnya itu sama senior misalnya bridging, teknik bridging. Apa itu Kak? Teknik bridging pada saat itu tuh bermanfaat pada saat kita presentasi. Contoh, dulu aku disuruh cerita tentang kacamata misalnya, kacamata. Oke, hari ini Nino apa? Hari ini gue habis beli kacamata nih. Terus kacamatanya warna pink. Kacamata ini bagus banget sih. Bisa ngebuat mata gue yang tadinya nggak bisa ngelihat yang jauh, itu jadi lebih clear banget. Kayak pada saat minum aqua ini clear banget rasanya lehernya. Nah, itu tuh bridging. Jadi kayak kita disuruh dari beberapa benda, misalnya dari kacamata ke aqua misalnya ya, nyebut brand. Atau kita mau iklan kayak gitu. Kalau presentasi juga bisa tuh kayak gitu teman-teman teman-teman pakai misalnya dari minum ke tablet atau dari sepatu ke handuk. Nah, itu coba teman-teman ngomong aja depan cermin sambil direkam. It's okay buat belajar materi kata namanya. Jadi pada saat presentasi teman-teman lebih kayak belajar berintonasi. Sebenarnya yang susah dari mengontrol intonasi sama waktu itu ketika kita nggak tahu apa yang kita mau omongin. Makanya basis pertamanya pada saat presentasi teman-teman pahami dulu teman-teman apa yang mau disampaikan. Jadi kalau mau belajar ngomong, belajar dari hal-hal yang paling sederhana yang teman-teman tahu. Itu deh coba tentang sosmed. Bikin aja slide presentasi, satu slide, terus teman-teman coba present kelebihan dan kekurangannya dalam waktu 3 menit. Bisa pasti. Orang kalau aku lihat videonya ya Pak, video mereka interview ya, sebenarnya bisa, cuman pada males aja nih anak-anak nih. Karena dengan cara waktu itu saya belum menjelaskan secara detail, kita belum role play di kelas juga detail. Aku sih cukup apresiat niat teman-teman sama video teman-teman. Ada yang niat banget lagi Pak diedit, pakai apa gitu kayak background, ada yang udah kayak apa ya role play beneran, ada di ruangan gitu. Jadi kayak that's good. Itu namanya improvement, itu namanya teman-teman berusaha giving your the best thing from yourself to others. Jadi kayak oke nih aku tahu nih teorinya kayak gini-gini, aku harus ngasih yang terbaik gitu. Oke Kevin,
Oke, spelling Freud, iya betul. Itu namanya Freud, teorinya Freud. Kalau di psikologi tuh nggak boleh salah, susah lagi nama-nama ininya bahasa Jerman gitu sih. Adik saya juga lagi tertarik masuk psikologi, Kak. Saya sih pengen nyemplungin dia di PJ. Karena kalau begini modelnya bagus buat dikerasin, dididik itu kan. Biar nanti lulus tuh biar punya apa namanya, eh udah biasa diterpa ya gitu, ditempa gitu kan maksudnya. Tapi lagi nyoba di negeri dulu. Iya Lagi dong, nyoba di harus negeri coba dulu, dulu Pak. di negeri. Dulu kakak kuliah di negeri pasti beda lah ya. Sistemnya lebih banyak belajar sendiri atau gimana kan dulu, Kak? Kalau dulu kebetulan kampus saya menggunakan konsepnya experiential learning, Pak. Jadi Hmm, kebanyakan itu kami jarang banget untuk nerima materi kuliah dari dosen. Kita tuh. kuliah nih 15 Hmm, menit pertama doang. Habis hmm, itu udah pasti langsung diskusi, debat, terus tanya jawab, sesi. Belum lagi kalau mata kuliahnya itu tentang self value orang. Itu benar-benar saya ingat kuliahnya itu cuma satu SKS, tapi ruwetnya kayak apa? Iya. Jadi tiba-tiba disuruh praktek. Dosennya bawa telur nih masuk kelas. Bawa telur, eh, telurnya diminta untuk dibungkus sedemikian rupa agar kalau dilempar dari lantai 4 dia nggak pecah. Terus bingung dong kita mahasiswa, nih pasti kenapa tiba-tiba kelas terus telur, telur disuruh apa nih ujungnya? Ternyata insight of the day-nya adalah kita tuh kalau pengen punya sesuatu, waktu itu diajarinnya, kalau kita pengen punya sesuatu, kita pengen tahu tujuannya apa, ternyata manusia tuh bisa punya beribu macam cara untuk sampai ke tujuan yang tadi, telur nggak pecah. Jadi ada yang ngebungkusnya pakai koran, ada yang tiba-tiba em, apa dia bungkusnya kenceng banget, ada yang cuman pakai busa, dia tiba-tiba nyari busa dan segala macam. Jadi intinya cuman mau diajarin itu, tapi itu jadi nempel karena kita basisnya yang experiential learning tadi. Terus kayak misalnya belajar teori, teori agak susah gitu kan. Atau kalau ujian, sampai sekarang saya punya soal ujian teman-teman yang gak bisa saya lupa. Itu dulu psikologi bertutur atau psikologi berpikir saya lupa. Pertanyaannya gini, cuman 3 atau 4 soal. Yang pertama, jelaskan yang dimaksud dengan berpikir. Yang kedua, jelaskan yang dimaksud dengan berpikir tentang bertanya. Yang ketiga, jelaskan yang dimaksud dengan berpikir tentang pertanyaan yang dipikirkan. Yang keempat, jelaskan yang dimaksud berpikir tentang berpikir dan bertanya tentang berpikir. Dah, itu doang. Selalu mau ngasih feedback buat aku,